Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa lagi dalam renungan pagi kita 9 Januari 2022. Dan judul renungan kita hari ini, Langit Menceritakan Kemuliaannya. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh rasakan hingga di pagi hari ini. Kami bersyukur untuk berkat firman Tuhan yang hendak kami terima. Itulah sebabnya Roh Kudus-Mu menuntun kami, agar pekabaran hari ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Renungan pagi kita hari ini sekali lagi 9 Januari 2022 dengan judul Langit Menceritakan Kemuliaannya. Dan ayat tema kita Mazmur 19 ayat 2 hingga 4. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita, tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Sekali lagi, Mazmur 19 ayat 2 hingga 4. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita, tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Kuasa yang sama yang menopang alam juga bekerja dalam manusia. Undang-undang besar yang sama yang menuntun bintang dan atom mengendalikan kehidupan umat manusia. Undang-undang yang menguasai kegiatan jantung, yang mengatur aliran hidup kepada tubuh, adalah undang-undang oknum cerdas yang berkuasa mempunyai kekuasaan hukum atas jiwa itu. Daripadanya segala kehidupan berlangsung. Hanya dalam keharmonisan dengan Dia bisa ditemukan suasana kegiatan yang sebenarnya. Bagi semua objek penciptaannya, keadaannya adalah serupa kehidupan yang ditopang dengan menerima kehidupan dari Allah. Suatu kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah. Melanggar hukumnya secara fisik, mental, atau moral berarti menempatkan diri seseorang di luar keserasian dengan alam semesta. Berarti memasukkan perselisihan, anarki, dan kehancuran. Bagi orang yang belajar untuk menafsirkan pengajarannya, seluruh alam diterangi. Dunia ini sebuah buku pelajaran. Kehidupan ini sebuah sekolah. Persatuan manusia dengan alam dan dengan Allah. Dominasi universal dari hukum. Akibat dari pelanggaran tidak akan gagal menanamkan kesan dalam pikiran dan membentuk tabiat. Sedapat-dapatnya, biarkan anak itu sejak usia yang paling muda ditempatkan sedemikian rupa di mana buku pelajaran yang indah ini dapat dibentangkan di hadapannya. Biarkan ia memandang pemandangan yang mulia yang dilukis oleh pelukis agung atas kanvas langit ini. Dan biarkanlah dia berkenalan dengan keajaiban bumi dan laut. Biarkan dia memandang rahasia yang terbuka tabirnya mengenai musim yang berganti, dan dalam segala pekerjaannya belajar tentang kalik. Saudaraku, langit menceritakan kemuliaan Allah. Kita bisa mendapatkan banyak sekali contoh. Jangan dulu kita bicara alam, kita bicara tentang tubuh kita. Bagaimana kita dari kecil kita bertumbuh hingga besar. Bagaimana jantung kita berdetak. Bagaimana kita boleh menghirup udara. Udara itu kemudian masuk ke dalam paru-paru kita, disaring di sana, kemudian dia mengalir ke dalam darah kita. Saya mungkin menjelaskan kurang jelas dibanding kalau seorang dokter menjelaskan. Tetapi intinya, utamanya adalah bahwa luar biasa perbuatan tangan Allah menciptakan kita manusia. Kemudian kita datang di alam. Bagaimana pelangi ketika kita lihat, luar biasa. Pemandangan, satu pemandangan. Warna-warni, tidak ada tangan manusia yang mengecat warna-warni itu. Tapi itu adalah perbuatan ajaib tangan Tuhan. Bagaimana kita melihat megahnya matahari. Bagaimana kita lihat kumpulan awan di atas gunung. Bagaimana kita lihat gunung yang tinggi.
Bagaimana kita lihat pohon-pohon, bagaimana kita lihat tanaman bertumbuh ketika tanam. Bagi kaum wanita atau ibu-ibu yang suka tanaman, bunga, atau tanaman yang lain-lain di rumah. Bisa saudara lihat, saya punya pengalaman ketika berada di Papua dan bertugas di Kepulauan Yapen dan Yapen Timur, distrik Yapen Timur. Saya menanam tomat dan tinggi tomat bisa lebih tinggi dari tubuh saya. Dan ketika bertumbuh mulai dari pembibitan, bertumbuh, saya melihat perkembangan luar biasa. Saya sebagai manusia hanya bisa meletakkan tanaman itu di tanah atau menanam dia di tanah. Kemudian saya memberikan pemupukan, kemudian pengairan yang baik, kemudian perawatan. Tetapi ada tangan yang tidak kelihatan yang telah membuat pohon tomat itu atau tanaman tomat itu bertumbuh. Begitu pula dengan yang lain, hal-hal yang lain. Jadi langit menceritakan kemuliaan Allah. Kalau kita mengalami satu musibah, bencana alam misalnya, apakah banjir, gempa bumi, ketika itu semua terjadi, maka Allah, ketika orang menghadapi itu, orang akan berteriak nama Allah, berteriak nama Tuhan. Ingat, kadang-kadang alam mengingatkan kita kepada siapa yang membuat alam itu. Sehingga hari ini kita menyadari semua di sekitar kita menceritakan betapa Allah yang mulia itu. Lalu yang lebih daripada itu adalah keteraturan di alam ini. Contoh matahari, bintang-bintang, bulan tidak bertabrakan. Maka Allah rindu. Oleh karena alam ini diciptakan dan di sana ada keteraturan. Begitu pula dengan tubuh kita, ada keteraturan di dalamnya. Kalau kita mengalami sakit atau stroke, maka itu berarti ada yang kurang, ada gangguan dalam tubuh. Demikian pula dengan kehidupan kita. Jika kita sebagai pengikut Yesus selalu menuruti perintah Tuhan dan tidak melanggar, maka akan datang kebaikan dalam kehidupan kita. Oknum cerdas yang sama yang menciptakan tubuh kita, oknum cerdas yang sama yang menciptakan alam semesta ini, oknum cerdas yang sama yang rindu. Yohanes 14 ayat 15. If you love me, kata Yesus, jika engkau mengasihi aku, keep my commandment. Turutilah segala perintah-perintahku. Tuhan rindu kita hidup tertib, hidup teratur, tidak melanggar hukum-hukum Tuhan. Baik secara rohani, secara fisik, melanggar hukum kesehatan, dan sebagainya. Tuhan rindu agar kita lewat kehidupan kita menceritakan kemuliaan Allah. Tuhan berkati pekabaran hari ini jadi berkat dalam kehidupan kita semua. Mari kita akhiri renungan pagi dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari yang baru dan renungan firman Tuhan yang begitu indah. Bahwa Allah menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Melalui alam, tubuh kami lihat dan semua yang di sekitar kami selalu menceritakan tentang kemuliaannya. Maka wajib, maka suatu panggilan kepada kami, satu keharusan kepada kami untuk menghormati Allah, memuliakan Allah dalam semua kebesarannya. Terima kasih pekabaran hari ini, dan kami memasuki hari yang baru hari ini. Tuhan berkati kami, luputkan dari mara bahaya, dan berkat-berkat-Mu mengalir dalam hidup kami. Tuhan akan memberkati pekerjaan-pekerjaan kami, solusi tersedia untuk kami ketika masalah kami hadapi. Inilah doa kami Bapa. Terima kasih. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan berkati kita semua. Sampai jumpa besok. Shalom.